Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puput Darniasi. Saya dari kelompok 3. Jadi kami akan presentasikan mengenai intervensi diagnosis di CV Metro Kampus Abadi yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi anggota kami terdiri dari Khairul Anissa, Rika Angeli, Dewi Julaiha, Anisatun Husnul Hakwe, dan juga Puput Darniasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Jadi, CV Metro Kampus Abadi merupakan perusahaan bisnis yang menawarkan retail kepada konsumen berupa penjualan barang dan jasa. Adapun barang dan jasa yang ditawarkan adalah berbagai perlengkapan rumah tangga dan juga perlengkapan kos. Metro Kampus Abadi ini terdiri dari 7 cabang yang tersebar di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Di antaranya ada di daerah Babarsari, daerah Kejayan, daerah Kaliurang, terus ada juga yang di daerah Jalan Tajem. Baik, selanjutnya mengenai struktur organisasi. Jadi secara bakunya itu terdiri dari yang pertama itu ada owner, yang kedua itu ada wakil owner, yang ketiga itu ada manajer, selanjutnya itu ada SVP, wakil SVP, dan juga staff. Selanjutnya mengenai visi dan misi. Nah, jadi di perusahaan ini itu belum memiliki visi dan misi yang baku. Namun sudah terdapat tujuan perusahaan yang cukup jelas yang mempresentasikan mengenai visi perusahaan. Di mana dalam hal tersebut perusahaan berorientasi untuk bagaimana karyawan bisa mencapai target pemasaran di perusahaan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengambilan data. Jadi kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 orang yang mana setiap orang itu menginterview 2 narasumber. Nah, narasumber yang kita interview itu terdiri dari 1 manajer, 4 supervisor, dan juga 5 orang staff. Selanjutnya, tempat dan waktu pengambilan. Jadi dari 4 lokasi yang kita ambil datanya yaitu di cabang Gejayan, cabang Babarsari, cabang Tajem, dan juga Jakal, itu dilaksanakan pada beberapa tahap. Yang pertama itu pada tanggal 13 Oktober, yang kedua itu pada tanggal 17 Oktober, dan juga pada tanggal 19 Oktober. Baik, selanjutnya yaitu metode pengambilan data. Jadi ada 3 metode. Yang pertama itu kuesioner, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara. Jadi kita itu menggunakan teori 6 box yang terdiri dari 6 aspek. Jadi aspek yang pertama itu ada purpose atau tujuan, yang kedua itu ada struktur, selanjutnya ada hubungan atau relationship, yang keempat itu ada penghargaan atau rewards, selanjutnya ada kepemimpinan atau leadership, dan selanjutnya yaitu mekanisme. Jadi dari ke-6 aspek tersebut kita turunkan lagi menjadi 37 butir item pernyataan dalam kuesioner. Yang selanjutnya dalam observasi. Observasi ini kita menggunakan checklist observasi yang terdiri dari indikator perilaku yang tampak dari teori yang sama, yaitu teori 6 box. Dan yang selanjutnya yaitu wawancara. Jadi kita melakukan wawancara, penyusunan pertanyaan ini berpedoman pada 6 aspek 6 box juga yang digunakan dalam penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Anisatun Husnul Hakwe dari kelompok 3 yang akan melanjutkan presentasi mengenai pembahasan hasil temuan di lapangan. Aspek tujuan. Pada aspek ini, berdasarkan pada hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa mayoritas karyawan tidak memahami mengenai visi dan misi perusahaan. Selain itu, mereka juga mengatakan belum pernah mengetahui informasi hal tersebut dari owner, manajer, ataupun supervisor. Di sisi lain, supervisor dan manajer juga mengatakan bahwa tujuan dan visi misi perusahaan belum terbentuk secara baku. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan pada observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa karyawan
kebanyakan masih belum memiliki job desk yang cukup jelas, di mana hal ini terlihat beberapa karyawan melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Di antaranya mereka berjaga display sekaligus merangkap menjadi kasir ataupun gudang. Lalu berikutnya pada hasil angket ditemukan bahwa aspek tujuan perusahaan ini memiliki nilai skor rata-rata yang cukup tinggi, di mana dapat dikatakan bahwa ada keraguan yang dirasakan pada diri karyawan mengenai tujuan perusahaan saat ini. Selanjutnya, pembahasan mengenai temuan pada aspek struktur. Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sebagian dari karyawan kurang memahami struktur perusahaan yang ada. Namun, di sisi lain, pada level manajer dan juga SPV, mereka mengatakan bahwa mereka cukup memahami struktur perusahaan saat ini. Lalu selanjutnya, pada hasil observasi, peneliti tidak menemukan struktur perusahaan yang baku ataupun tertulis. Hal ini juga berlaku pada SOP dan juga job deskripsi. Selanjutnya, pada hasil angket, aspek struktur memiliki skor rata-rata yang cukup baik, di mana penyampaian instruksi, pelaporan kinerja, dan pelaksanaan fungsi jabatan berjalan dengan sesuai. Melalui ketiga temuan ini, peneliti menilai perlu adanya pembakuan struktur organisasi serta sosialisasi mengenai struktur baik secara lisan ataupun tertulis kepada seluruh staf. Selanjutnya, pembahasan temuan pada aspek mekanisme kerja. Melalui wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa job desk karyawan tidak baku, di mana satu karyawan dapat merangkap berbagai pekerjaan, seperti menjadi kasir, mendisplay barang, melayani pelanggan, merakit barang, dan juga mengurusi gudang. Selain itu, melalui wawancara, peneliti juga mengetahui bahwa perusahaan ini belum memiliki sistem evaluasi kinerja yang terstruktur. Lalu berikutnya, pada hasil observasi lapangan, mekanisme kerja yang terjadi sudah cukup baik. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya SDM ketika kondisi toko cukup padat pengunjung, lalu SDM yang kurang cekatan dan juga tidak ramah. Selain itu, perangkat absensi yang digunakan kurang mendukung dan terdapat beberapa alat lainnya yang memerlukan pembaruan serta maintenance secara berkala. Berikutnya, pada hasil angket, aspek mekanisme memperoleh skor rata-rata yang cukup baik. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hasil angket dengan kondisi keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rol Anissa. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek hubungan. Nah, hubungan di perusahaan ini terjalin cukup baik dan harmonis. Nah, itu terlihat ketika ada konflik yang terjadi di perusahaan ini dapat diselesaikan dengan baik-baik, dan biasanya itu dibantu oleh supervisor. Seperti itu. Begitu juga dengan hasil observasi yang kita amati, hubungan antar rekan kerja, karyawan dengan atasan itu cukup baik. Komunikasi yang terjalin pun baik, begitu. Nah, begitu juga dengan hasil angket yang diperoleh itu 2,31 merupakan nilai rata-rata yang cukup baik. Jadi hasil angkat yang diperoleh itu sesuai dengan hasil wawancara maupun hasil angket. Seperti itu. Selanjutnya mengenai aspek kepemimpinan. Nah, aspek kepemimpinan di perusahaan ini itu dibilang cukup baik. Karena apa? Karena ketika ada informasi yang disampaikan dari owner, itu akan langsung disampaikan ke yang bersangkutan. Nah, biasanya penyampaian ini tuh secara lisan maupun tertulis. Nah, kalau tertulis itu biasanya langsung by WhatsApp. Jadi, owner akan menyampaikan ke manajer, manajer langsung menyampaikan yang bersangkutan. Selain itu, komunikasi pun terjalin dengan baik. Manajer dengan supervisor, supervisor dengan karyawannya,
Jadi pekerjaan itu berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya kepemimpinan setiap divisi itu menjadi suatu upaya untuk mengkoordinir pekerjaan di perusahaan tersebut seperti itu. Begitu juga dengan observasi yang kita amati di setiap cabang itu ada supervisor yang mengkoordinasi karyawan-karyawannya dan ada wakil supervisornya juga. Jadi ketika supervisor tidak hadir itu digantikan oleh wakil supervisor atau manajer langsung yang menanganinya seperti itu. Nah, untuk hasil angketnya sendiri itu memiliki skor 2,16, itu menyatakan bahwa kepemimpinan di perusahaan ini terlaksana cukup baik. Berikutnya mengenai aspek penghargaan. Nah, dalam aspek penghargaan sendiri ini dijalankan memang belum ada program penghargaan atau reward secara spesifik. Dan sejauh ini untuk tunjangan saja hanya diberikan kepada manajer sampai ke wakil supervisor. Nah, sehingga untuk karyawan maupun staf sendiri itu belum adanya tunjangan. Namun begitu, terkait promosi jabatan itu terbuka untuk semua karyawan. Nah, karyawan yang memiliki performa kinerja bagus itu akan dinaikkan jabatannya sesuai pengamatan supervisor. Nah, untuk saat ini karyawan sendiri itu belum bisa mengajukan untuk naik jabatan seperti itu. Jadi sesuai anjuran supervisor, karyawan bisa naik jabatan seperti itu. Nah, begitu juga dengan hasil observasi dari penelitian itu tidak ada pemberian reward yang terjadi. Jadi kita mengamati itu tidak ada pemberian reward ke karyawan. Nah, begitu juga dengan hasil rata-rata pada aspek penghargaan ini 2,32. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya Rika Anjeli. Kali ini saya akan bahas mengenai analisis masalah. Nah, sebelumnya berdasarkan dari hasil nominal grup teknik, itu tuh didapatkan 3 prioritas utama atau 3 aspek dalam permasalahan yang dijadikan sebagai urgensi. Yang pertama adalah mengenai tujuan. Nah, terus yang kedua itu mengenai struktur, dan yang ketiga itu mengenai reward. Jadi sebenarnya untuk case dari ketiga ini sendiri tuh kita telah melakukan beberapa analisis. Jadi dari ke-6 aspek yang ada ditemukanlah poin dari beberapa aspek yang memang perlu dilakukan improvement ke depannya. Ini ada 3 aspek tadi. Kenapa kita mengambil dari 3 aspek ini dulu? Yang pertama adalah dari segi tujuan. Nah, jadi dari segi tujuan itu sendiri sebenarnya tuh company ini atau si perusahaan CVX ini itu tuh secara visi misi dan tujuan itu belum dilakukan atau belum dibakukan secara formal oleh perusahaan. Jadi memang ada beberapa karyawan yang mengetahui atau memahami dari esensi dari tujuan perusahaan, cuman memang ada juga beberapa karyawan yang belum paham. Sehingga dari sini ketika visi misi dan juga tujuan ini belum dibakukan, maka ini akan berdampak juga pada kinerja karyawan yang tidak berdasarkan pada tujuan yang jelas, seperti itu. Sehingga nantinya juga dalam jangka panjang perusahaan nggak ada sistem atau nggak ada tujuan yang jelas untuk dicapai, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah mengenai struktur. Jadi case di perusahaan CVX ini sebenarnya secara strukturnya itu sangat simpel, cuman di sini juga belum dibakukan secara formal dan juga secara disetujui oleh manajemen dan juga karyawan. Jadi sejauh ini tuh cuman ada secara simpelnya itu cuman ada owner, wakil owner, terus juga ada
manajer, kemudian dari manajer itu langsung direct ke SPV dan juga wakil SPV, di mana setiap cabang dari perusahaan CVX ini tuh nggak selalu ada pasti manajernya atau nggak selalu ada asisten SPV-nya. Jadi secara struktur tuh mungkin ada beberapa kayak level staff tuh belum bisa memahami secara global atau keseluruhan karena memang belum dibakukan dan juga belum disosialisasikan ke seluruh karyawan seperti itu. Nah, terus selanjutnya mengenai aspek reward. Jadi, secara gambarannya itu sebenarnya di CVX ini itu dia belum ada reward atau program reward untuk karyawan. Jadi sejauh ini tuh program reward ini tuh hanya insentif gaji, yaitu dimana gaji pokok. Nah, cuman di sini yang perlu di highlight adalah jadi sejauh ini tuh program reward ini hanya dikasihkan ke karyawan dengan level SPV, asisten SPV ke atas. Seperti, jadi ada beberapa tunjangan yang diberikan oleh karyawan dengan level SPV, asisten. Oke, selanjutnya, selain dari 3 case aspek tadi, yaitu dari aspek tujuan, struktur, dan juga reward, sebenarnya kita telah melakukan diagram analisis, di mana kita coba untuk menganalisis secara spesifik lagi, kira-kira emang urgensi permasalahan utama di perusahaan CVX ini apa sih sebenarnya. Nah, jadi kita temukan seperti grafik atau diagram yang ada, kita pakai diagram pohon untuk mencari spesifikasi, bukan spesifikasi sih, lebih tepatnya untuk mencari permasalahan utama dalam suatu organisasi atau spesifiknya adalah di perusahaan CVX ini. Nah, ketika kita analisis, ternyata permasalahan utamanya itu adalah dari visi, misi, dan juga tujuan itu memang belum dibakukan secara formal atau belum dibakukan oleh perusahaan. Nah, kenapa kita bisa ambil si perusahaan CVX ini mengalami permasalahan utamanya di situ? Itu ternyata ketika kita analisis itu dampaknya bisa cukup kompleks. Yang pertama adalah jadi karyawan itu akan bekerja tanpa adanya suatu pedoman atau dasar mereka bekerja. Jadi secara pekerjaan mereka akan cuma menjalani orientasi harian, tapi nggak berdasarkan apa sih sebenarnya patokan yang memang harus dijalankan oleh karyawan seperti itu. Kemudian dari segi dampak sebenarnya kalau dilihat dari case tersebut pasti otomatis perusahaan juga nggak ada tujuan jangka panjang nih, karena kan memang tidak ada visi misi dan tujuan yang jelas dan telah dibakukan secara oleh manajemen dan juga disetujui oleh para staff dan juga disosialisasikan ke seluruh karyawan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari hasil tree diagram analisis ini, sebenarnya ada hal yang melatar belakangi kenapa sih bisa muncul permasalahan itu. Yang pertama adalah dari pihak manajemen atau leader sendiri mungkin belum ada untuk meng-highlight pentingnya esensinya sebuah visi misi dan juga tujuan untuk dibakukan. Karena sejauh ini kan dari visi misi dan juga tujuan ini kalaupun sudah disampaikan itu hanya by lisan, dan ketika kita melakukan wawancara kemarin itu didapatkan hasil memang ada beberapa karyawan yang dia telah memahami nih sebenarnya tujuan yang mau dicapai itu apa sih. Nah, tetapi ada juga yang belum sama sekali memahami. Jadi karena adanya gap di situ pemahaman antara tujuan perusahaan sudah ada dan juga belum ada, maka di situ memang esensinya perlu dibakukan. Karena ketika kita melihat visi, misi, dan juga tujuan ini belum dibakukan, itu akan menjadi core value yang emang harus kita improve supaya itu bisa mengaruhi ke 5 aspek tadi, yaitu aspek dari segi struktur, mekanisme, relationship, leadership, reward. Nah, itu memang harus bisa mendukung kelima aspek itu. Jadi kita ambil poin atau permasalahan utamanya ini adalah di bagian visi, misi, dan juga tujuan yang belum baku, karena memang kita juga mengamati berdasarkan hasil observasi juga. Sebenarnya kalau dilihat-lihat memang secara mekanisme kerja sudah berjalan, terus jadi ketika kita wawancara terus kita mengkombinasikan dengan hasil observasi tersebut, didapatkan hasil sebenarnya secara wawancara memang ada beberapa karyawan yang dia belum memahami tujuan perusahaan itu apa sih sebenarnya. Nah, tetapi ketika kita ngelihat, ketika ada gap di situ, memang orientasi mereka itu jadi lebih ke orientasi bekerja setiap hari, jadi harian, bukan orientasi jangka panjang. Jadi sebenarnya kan secara tujuan dari perusahaan CVX ini sendiri tuh sangat simpel sebenarnya. Jadi gimana sih caranya bisa memberikan kepuasan layanan ke customer supaya customer ini tuh bisa balik lagi nih untuk bisa beli lagi di situ. Jadi kayak ningkatin excellent service-nya supaya customer bisa repeat order di situ. Nah, seperti di situ poinnya. Cuman setelah kita lihat dari hasil wawancara kemarin, kita sebenarnya nanya itu bukan, jadi ada satu case di mana
pertanyaan itu sebenarnya kita lebih simpel di sisi wawancaranya itu sendiri. Gimana sih menurut kamu kira-kira hal yang pengen dicapai oleh perusahaan itu sebenarnya apa? Kenapa kita tanya seperti itu juga? Itu ada sebagai data pendukung juga. Kira-kira perilaku mereka setiap hari itu menunjukkan untuk tercapainya tujuan perusahaan atau enggak. Nah, ternyata memang di beberapa karyawan itu belum memahamin atau belum mengetahui secara clear mengenai tujuan perusahaan. Seperti itu. Terus penyebab yang lainnya itu juga memang sebelumnya belum ada tolak ukur untuk mengukur keberhasilan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya, teman-teman ada beberapa yang belum tahu kira-kira tuh sebenarnya tujuan yang ingin mereka capai itu apa sih di situ. Jadi ketika nggak ada tolak ukurnya di situ, secara performance kan sebenarnya akan berpengaruh ya, saling berkorelasi kayak gitu. Nah itu adalah yang melatar belakangi kenapa ada permasalahan visi misi dan juga tujuan belum dibakukan. Nah, terus sebenarnya dari beberapa sebab yang tadi sudah dijelaskan, itu juga ada lagi kenapa sih kok bisa terjadi permasalahan itu, yang ya setelah kita analisis ternyata emang belum ada sih arahan yang strategis dari manajemen atau atasan kepada staff mengenai tujuan dan juga visi misi untuk dilakukan. Jadi kayak di beberapa mungkin sudah dilakukan untuk sosialisasi, cuman memang belum ada optimization di situ, sehingga memang sebenarnya memang perlu dibagukan supaya inline aja sih antar karyawan satu dengan yang lain itu sama arah jalannya, itu tujuan yang mau dicapai itu bisa selaras seperti itu. Nah, itu beberapa dari masalah utama, konsekuensi dan juga penyebabnya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan dari situ dari tree diagram analisis itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah mengenai dari diagnosis masalah. Nah, sebelumnya kan kita satu kelompok itu telah melakukan integrasi data. Jadi berdasarkan data dari hasil kuesioner, terus kemudian dari hasil wawancara dan juga hasil dari observasi, kita telah integrasikan data tersebut sehingga ada beberapa hal yang mungkin bisa kita simpulkan dari situ. Nah, jadi kesimpulannya memang dari 6 aspek itu memang ada beberapa aspek yang bisa dibilang cukup baik, dan juga memang ada beberapa aspek juga yang memang perlu diimprove. Nah, yang pertama adalah beberapa aspek yang bisa dibilang cukup baik. Yang pertama ada dari segi relationship, kemudian yang kedua ada dari segi leadership, dan yang ketiga ada dari segi mekanisme. Jadi secara relationship memang gak ada case khusus, secara kayak case konflik personal yang berkepanjangan memang gak ada. Jadi so far so good. Kenapa bisa so far so good? Ini bisa dilihat dari koordinasi dan juga kerjasama antara staff satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk dari segi leadership, untuk pendelegasian tugas dan juga pelaksanaan atau implementasi job description ini memang sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal, dimana untuk tingkat asisten SPV atau wakil SPV ke atas memang tugasnya selain mereka serve ke customer juga mereka ada tugas khusus di mana untuk manage timnya, yaitu lebih ke manajerial. Kemudian dari segi mekanisme sendiri memang nggak ada case khusus, karena dari segi mekanisme pekerjaan itu sendiri memang adanya kolaborasi dan juga teamwork yang oke, sehingga kayak memang in daily-nya hampir sama sih, karena pengulangan setiap harinya. Jadi memang di awal pasti akan ada jam loyalitasnya, terus nanti akan ada briefingnya, gimana mereka menyiapkan display, prepare, dan lain-lain. Itu memang secara mekanisme kerjanya sesuai dengan rules yang sudah ditentukan, dimana kayak mungkin untuk level staff ya berarti mereka direct reportnya berarti ke antara asisten SPV atau wakil SPV ini ke atas, seperti itu. Jadi memang udah urutannya sudah disesuaikan dengan positionnya. Jadi dari ketiga itu, mulai dari relationship, kemudian mulai dari leadership dan juga mekanisme, memang tidak ada case khusus. Namun ada 3 aspek yang di-highlight. Yang pertama adalah terkait aspek dari tujuan, dan yang kedua itu ada aspek dari struktur, dan yang ketiga itu adalah aspek dari reward. Nah, dari 3 poin ini itu ditemukan memang secara analisis diagnosis masalahnya, memang kenapa tujuan sebenarnya hampir sama dengan yang kita bahas di analisis masalah sebelumnya. Secara tujuan atau goals ini memang belum semua karyawan tahu tujuannya. Jadi memang untuk tujuannya hanya secara lisan. Yang penting kita bisa kasih pelayanan yang bagus supaya customer bisa repeat order. But ada memang poin yang harus di highlight, dimana kayak memang sebenarnya perlu dibakukan dan juga
Jadi memang secara ketika tujuan dan juga visi misi ini bisa dibakukan, maka akan lebih efektif dalam reach out secara keseluruhan untuk perkembangan perusahaan seperti itu. Kemudian case selanjutnya memang untuk tujuan, visi dan juga misi ada beberapa gap pemahaman juga, antara ada yang bilang oh sudah disosialisasikan, tapi ada juga yang bilang belum pernah ada sosialisasi, sehingga mungkin dari segi sosialisasi ini sendiri juga sebelum disosialisasikan memang perlu adanya dibakukan terlebih dahulu kemudian untuk disosialisasikan. Nah, selanjutnya untuk case dari segi struktur. Nah, struktur ini juga perlu dibakukan. Kenapa perlu dibakukan? Jadi, ketika semua karyawan ini memahami isi dari struktur itu sendiri, mereka akan melihat, oh ternyata untuk direct reportnya aku harus report ke siapa nih. Terus untuk segi job desk-nya, oh ternyata untuk level staff, asisten SPV atau wakil SPV dan juga manajer tuh beda-beda loh. Terus juga dari segi karir path-nya, untuk dari segi jenjang karirnya, mereka jadi ada gambaran, oh berarti aku sekarang level staff nih, nextnya mungkin kayak aku bisa nge-reach out untuk level manager. Nah, jadi dari struktur yang clear ini bisa jadi motivasi, bisa jadi program karyawan juga, dan juga bisa jadi pembentukan job description yang clear sesuai dengan posisinya. Nah, kalau yang perihal ketiga ini adalah mengenai reward, di mana reward di sini tuh sebenarnya juga punya peran yang esensial untuk karyawan sendiri, karena ketika ada program reward untuk karyawan, otomatis itu akan ada peningkatan motivasi yang bisa berdampak juga terhadap peningkatan performa karyawan, dimana ketika performa karyawan meningkat ini juga akan berdampak kepada support untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi karena case di sini dari diagnosis permasalahan ini memang belum ada program reward sebelumnya, jadi nextnya memang sebenarnya memang perlu untuk dibuat program reward yang mungkin relevan untuk support perform karyawan kayak gitu. Jadi secara kesimpulannya memang untuk urgensi dari diagnosis permasalahan ini memang ada 3 urgensi aspek yang memang kedepannya memang perlu ada upaya improvement, perbaikan atau perkembangan atau mungkin bahkan optimization. Yaitu yang pertama ada di bagian aspek tujuan, terus yang kedua itu ada di bagian aspek struktur, dan yang ketiga itu ada di bagian aspek reward. Nah, dari ketiga ini memang untuk perusahaan CVX ini memang perlu ada concern tersendiri untuk melakukan berbagai intervensi supaya kedepannya bisa jauh lebih oke, jauh lebih maksimal, lebih efektif, dan juga bisa dioptimalisasikan. Sehingga ketika 3 aspek ini bisa dijalankan dengan baik, harapannya pasti akan support juga untuk ketiga aspek tadi di awal yang sudah baik, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Dewi Zulaikah dengan nomor NIM 2108 Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dari rekan saya, yaitu kali ini saya akan membahas tentang rancangan intervensi yang akan kami lakukan pada perusahaan tersebut. Yang pertama, kami memilih intervensi Integrate Strategy Chain, di mana intervensi kali ini bertujuan untuk menjawab permasalahan ketidaksesuaian dalam pemahaman tujuan, visi, dan misi sebuah perusahaan. Langkah pertama yang akan kami lakukan dalam intervensi kali ini adalah pembentukan tujuan, visi, dan misi perusahaan secara jelas dan akan dibakukan. Hal ini dapat mencakup revitalisasi visi dan misi sebuah perusahaan serta menjalin komunikasi yang jelas kepada seluruh karyawan. Melalui intervensi integrat kali ini, harapannya dapat meningkatkan sinergi dan dari semua pihak yang ada dalam sebuah perusahaan dari aspek keselarahan visi, misi, dan tujuan perusahaan sebagai salah satu faktor utama motivasi dalam diri sebuah karyawan. Dalam intervensi integrat kali ini, langkah-langkah kegiatan yang akan kami lakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi tujuan sebuah organisasi. Mengidentifikasi tujuan organisasi ini dibuat dalam upaya mencapai kondisi perusahaan, keberhasilan, dan keberlanjutan yang akan diinginkan. Sasaran dalam organisasi perusahaan tercantum dalam pernyataan visi dan atau visi misinya, sementara rincian sasaran tersebut akan ditetapkan dalam tujuan perusahaan tersebut. Tujuan dalam organisasi kali ini yaitu untuk menetapkan manajemen perusahaan untuk menguraikan hasil yang diharapkan dan memandu upaya karyawan ke arah pencapaian hasil tersebut. Langkah kedua yaitu menentukan tim pembentuk yang terdiri dari pemangku organisasi, perwakilan dari masing-masing departemen atau unit kerja, ataupun pihak lain yang memahami visi, misi, dan tujuan perusahaan. Langkah ketiga yaitu mengumpulkan data dan memasukkan melalui survei wawancara dengan pemangku kepentingan dari dalam atau luar organisasi
seperti karyawan, pelanggan, manajer, supervisor, maupun mitra perusahaan untuk mengumpulkan ide dan harapan dan pandangan mengenai arah tujuan organisasi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis untuk menilai kekuatan, kelemahan, dan peluang yang serta ancaman yang akan dihadapi organisasi. Dalam hal ini, pentingnya untuk menganalisis kekuatan apa saja dan kelemahan apa saja yang akan dihadapi dalam sebuah perusahaan. Langkah yang kelima yaitu menganalisis pemangku organisasi untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, mitra, karyawan, maupun pihak lain yang dapat mempengaruhi strategi dalam sebuah organisasi. Langkah keenam, menyusun draft visi dan misi yang menggambarkan impian, capaian, serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah yang ketujuh, melakukan validasi dan umpan balik dari berbagai pihak dalam sebuah organisasi, seperti pemangku kepentingan internal, meliputi karyawan, manajer, supervisor, maupun pemimpinan. Dan dalam faktor eksternal meliputi pelanggan, mitra bisnis, untuk memberikan masukan mengenai visi misi yang telah dibuat. Langkah ke-8, membangun komunikasi internal yang jelas untuk menyampaikan perubahan strategi perusahaan kepada seluruh karyawan. Komunikasi di sini penting sekali agar terjadi keselarasan dan pemahaman kepada seluruh karyawan tentang perubahan adanya visi, misi, dan tujuan organisasi. Langkah terakhir yaitu melaksanakan sebuah penyuluhan dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang perubahan dan membangun kerja sama di antara mereka. Untuk intervensi kedua yang akan kami pilih adalah intervensi struktural design intervensi, di mana intervensi kali ini bertujuan untuk dapat memperbaiki sistem perusahaan yang muncul dari dinamika permasalahan dari peran sebuah kepemimpinan. Perlu dilakukan rekonstruksi dalam struktur kepemimpinan. Kegiatan ini mencakup peningkatan peran dan tanggung jawab pemimpin, pengenalan mentorship programs, dan pelatihan kepemimpinan serta disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Intervensi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan produktivitas sebuah karyawan dan dengan memanfaatkan teknologi dan struktur organisasi serta meningkatkan efektivitas organisasi. Pada intervensi struktur desain kali ini, kegiatan yang akan kami lakukan yang pertama, penilaian dan analisis struktur organisasi termasuk evaluasi kinerja sebuah karyawan dan evaluasi kinerja struktur yang ada serta mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang ada dalam sebuah organisasi. Yang kedua, melakukan identifikasi tujuan untuk menentukan tujuan perubahan dan melakukan kebutuhan organisasi guna mendukung tujuan dalam organisasi. Yang ketiga, mendesain struktur yang baru dengan memilih mode struktur yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, melakukan penataan ulang dan mendeskripsikan jabatan serta tanggung jawabnya secara jelas pada masing-masing departemen. Tujuannya kali ini agar seluruh karyawan pada masing-masing jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, melakukan diskusi dan konsultasi serta kolaborasi dengan pemangku organisasi seperti owner, manajer, supervisor, karyawan, dan mitra pasar. Yang kelima, mengimplementasikan struktur serta mengevaluasi sebuah perusahaan untuk memberikan feedback timbal baliknya kepada perusahaan. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir adalah melakukan pembangunan keterampilan dan pelatihan untuk seluruh lapisan organisasi. Maksudnya di sini adalah pengembangan keterampilan pada seluruh karyawan untuk melakukan pelatihan agar bisa ke jenjang karir yang selanjutnya. Tujuan ini untuk mengembangkan keterampilan yang belum diketahui sebelumnya oleh perusahaan. Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan, dua program intervensi yang akan kami pilih dilakukan adalah program-program yang ada secara proporsional pada masing-masing lini perusahaan. Intervensi kali ini dikembangkan ke dalam program pelatihan perumusan visi misi dan tujuan
perusahaan untuk dapat membangun suatu tujuan yang selaras dari tingkat manajemen hingga operasional perusahaan. Secara spesifik, pada intervensi struktur desain akan dikembangkan ke dalam program coaching dan mentoring yang melibatkan pengembangan program mentoring serta secara khusus dari supervisor dan tim leader kepada anggota tim yang membutuhkan atau menunjukkan pencapaian kerja yang minim. Lebih jelasnya, pada program intervensi yang dilakukan pada perusahaan, program ini akan dibatasi pada penyusunan struktur program pelatihan dan pendampingan kepada karyawan. Pada program pelatihan dan pengembangan intervensi kali ini diarahkan kepada seluruh karyawan untuk membentuk karyawan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Diarahkan kepada suatu bentuk aktivitas pelatihan dengan melibatkan kegiatan team building secara spesifik. Sekian penjelasan untuk rancangan intervensi pada perusahaan kali ini. Terima kasih. Baik, jadi itu tadi penjelasan dari kelompok kami terkait temuan di lapangan mengenai intervensi diagnosis di CV Metro Kampus Abadi yang ada di Yogyakarta. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.